Shalom. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang sering disalahpahami orang. Karena itu tema kita saat ini kekristenan, ajaran Yesus atau agama ciptaan Paulus, tanda tanya. Karena seringkali orang mempertentangkan antara Yesus dan Paulus. Di medsos berseliweran berita, Paulus pencipta agama Kristen. Kamu bukan pengikut Yesus tapi kamu pengikut Paulus. Dan salah satu dari isu yang dikemukakan adalah isu tentang sunat. Pauluslah yang menghapus sunat, padahal sunat itu perjanjian kekal. Kenapa orang Kristen tidak bersunat, padahal Yesus bersunat? Dan sebagainya. Tetapi juga isu tentang makanan yang kosher dan low kosher, yang dalam bahasa Arabnya yang halal dan yang haram. Bukankah Imamat 11 kita tidak boleh makan babi? Kenapa orang Kristen suka makan babi guling? Ya, kenapa orang Kristen suka makan babi kecap? Ini sering dipertanyakan. Padahal sebetulnya kalau kita konsisten dengan Imamat pasal 11, bukan hanya babi yang dilarang. Urutan pertama itu onta, enggak boleh dimakan. Dagingnya aja enggak boleh dimakan, apalagi kencingnya. Tapi yang seperti ini perlu dijawab dengan penuh kesabaran, saudara-saudara. Tahun lalu saya berbicara di mimbar ini membahas Efesus pasal 2 ayat 15. Apa maknanya Taurat dengan segala ketentuannya telah dibatalkan dalam terjemahan Lai. Saya membahas itu dan pembahasannya itu bisa dilihat di YouTube. Nah, saudara-saudara, seperti biasa saya ingin menyampaikan firman Tuhan itu. Sebelumnya kita akan membahas dengan membaca teksnya dari Galatia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nanti saya akan membahasnya dari sudut pandang bukti-bukti sejarah, baru kemudian kita kupas ayat demi ayat, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Galatia pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Sebab ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku.
Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang terpandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Karena kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Nah saudara-saudara, konteksnya surat Galatia ini ada orang-orang yang menyusup ke dalam. Orang-orang ini orang-orang Kristen sendiri. Tetapi orang-orang Kristen yang tidak bisa melepaskan paradigma mereka bahwa hukum Yahudi itu harus diterapkan kepada orang yang bukan Yahudi. Ini orang-orang Yahudi khususnya dari sekte Parisi yang sudah menjadi Kristen. Tetapi mereka memaksakan hukum Yahudi kepada orang bukan Yahudi, termasuk sunat, saudara-saudara. Nah untuk paham ini kita mesti melihat bagaimana posisi orang asing di tengah-tengah wilayah Eret Yisrael, tanah Israel. Itu sejak zaman perjanjian lama, terus runut sampai zaman perjanjian baru. Jadi tidak ada sesuatu yang diubah sama sekali. Dahulu, ya kira-kira 1,5 tahun yang lalu ketika saya berbicara di sini, saya sampaikan tentang apa yang disebut pluralisme hukum Taurat. Apa artinya pluralisme hukum? Hukum yang berbeda berlaku di masyarakat yang berbeda. Jadi kalau di dalam perjanjian lama, ya saya berikan beberapa contoh ayatnya ya supaya kita paham. Sebetulnya manusia seluruh bumi ini dibagi menjadi 2, yaitu Goyim dan Yehudim. Orang Israel, orang Yahudi khususnya, dan bangsa-bangsa lain. Nanti sore akan saya bahas dokumen-dokumennya supaya kita paham. Untuk orang-orang bukan Yahudi itu disebut orang-orang asing. Nah karena itu coba terminologi asing itu apa dalam bahasa Ibrani? Pelan-pelan ya. Itu namanya ger. Ger itu orang asing. Orang asing yang tinggal di wilayah Israel atau mengunjungi tanah Israel itu dibagi 2. Ini landasan teorinya dulu supaya paham nanti kita membaca ayat-ayat Alkitab. Yang pertama, ger hasa'ar, orang asing yang di pintu gerbang. Artinya apa? Orang asing yang lalu lalang dagang di wilayah Israel. Orang-orang ini harus tunduk pada hukum moral. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, itu hukum universal. Berlaku bagi semua orang, berlaku bagi semua agama. Kalau orang tidak mau barangnya dicuri dan dia kehilangan, ya jangan mencuri barangnya orang lain. Itu hukum universal, mulai dari Konghucu, Buddha, semua sama, kejawen semua sama. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, ya kan? Jangankan istri kita diganggu orang, mungkin istrinya setan kalau diganggu dia juga marah. Itu artinya hukum universal. Inilah yang dalam kitab Taurat disebut mispatim. Mispatim itu hukum yang berlaku bagi Israel maupun bukan Israel. Yang kedua, hukum yang berlaku hanya untuk Israel. Itu dibagi 2 lagi. Namanya edot, hukum peringatan.
Misalnya sabat, ya, misalnya jangan makan jangan makan daging binatang yang ada di sendi pangkal paha. Itu memperingati peristiwa Yakub. Kalau nenek moyangmu Yakub Tobing nggak ada hubungannya, karena kakinya nggak pernah dipukul sama malaikat kan. Jangan kamu makan anak kambing bersama susu induknya. Itu pesannya apa? Israel itu adalah Hakados, bangsa yang kudus. Kamu tidak boleh serupa dengan bangsa lain. Bangsa lain takut dengan kemandulan rahim. Karena mereka menyembah dewi kesuburan Asera yang disimbolkan makan atau memasak anak kambing bersama susu induknya dicampur dengan susu. Kalau di Arab sampai hari ini ada makanan ya yang anak kambing dicampur sama susunya jadi satu. Itu simbol pemujaan dewi kesuburan. Makanya kamu adalah keturunan Abraham. Abraham dijanjikan sebagai bangsa yang besar. Jangan takut kalau anak-anakmu akan mandul. Jangan seperti bangsa lain yang khawatir tentang masa depannya. Pesannya seperti itu. Maka sampai hari ini di negara-negara Arab, di Yordan misalnya, ada makanan yang namanya mansaf. Mansaf itu kambing yang masih kalau di Tegal itu batibul, balibul itu ya. Kemudian dimasak dengan susunya. Itu simbol ritual dewi kesuburan. Israel tidak boleh itu. Tapi kalau orang Tegal, ya enggak ada hubungannya dengan itu kan. Mau masak batibul, balibul, atau soto Betawi dicampur dengan susu. Itu tidak ada kaitannya dengan hukum ini. Hukum itu khusus bagi Israel. Lalu yang kedua, hukum yang sifatnya khusus, hukim, Imamat pasal 11. Nah contoh sekarang, bagaimana bukti pluralisme hukum itu terjadi di negara Yahudi atau di Israel, sampai hari ini masih berlaku. Di Israel sampai hari ini tidak pernah ada yang namanya wisata halal, tidak pernah ada, wisata kosher, terus kemudian yang makan daging bersama susunya atau produk susu namanya burger, itu enggak boleh ada di Israel karena ini negara yang diberkati, maka tidak boleh ada orang lain yang makan babi atau makan anak kambing bersama susu induknya, tidak. Kalau Anda pergi ke Yerusalem ada rumah makan yang kosher berdampingan dengan low kosher. Misalnya KFC, misalnya McD, kalau warna merah tertulis low kosher, ya jangan masuk ke situ. Kalau orang Yahudi masuk ke yang warna biru, namanya kosher. Tapi bisa hidup berdampingan. Tidak seperti kita kan. Lah apa urusannya Bali disuruh sertifikat halal? Orang Bali itu makan babi justru halal. Babi yang haram, sapi yang haram. Jangan dibolak-balik karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Gak boleh aturan makan suatu agama dipaksakan kepada agama yang lain karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara, Bung Karno dulu ketika merancang bangun nasionalisme Indonesia, sudah dipikirkan bukan sekedar perbedaan adat istiadat, bahasa, budaya, seni tari, tapi juga makanan. Coba Anda cari bukunya itu. Mustika Rasa Resep Masakan Nusantara ala Soekarno. Ada 1.600 ragam masakan di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Itu lagunya. Kalau di Aceh pasti tidak ada babi. Tapi kalau Anda masuk itu Bali, makanan Bali, di situ ada babi guling. Anda masuk ke makanan Minahasa, di situ ada babi kecap, ada rage. Inilah Nusantara.
Jadi saya kalau khotbah kan tidak hanya ngomong Alkitab, saya bicara tentang negeri ini, bangsa ini yang kita cintai. Jangan sampai bangsa ini terpecah belah karena kesempitan berpikir kita. Lalu saya lihat Alkitab, ini loh, zaman Alkitab, Musa 1400 tahun sebelum Masehi sudah memikirkan pluralisme hukum. Satu contoh saya berikan. Orang Israel tidak boleh makan bangkai. Tapi apa yang bisa kita baca di dalam Ulangan pasal 14 ayat 21. Ulangan pasal 14 ayat 21. Jangan kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Ini hukum khusus. Hukum khusus dan hukum peringatan. Jangan memasak anak kambing bersama susu induknya, itu tadi jawabannya. Alasannya. Tapi kamu juga tidak boleh makan bangkai. Yang disebut bangkai itu bukan bangkai busuk, bukan. Nefelah, artinya binatang yang disembelih tidak sesuai dengan hukum Yahudi atau hukum Israel. Misalnya mati dicekik, tidak boleh. Atau bukan mati dicekik, binatang itu lagi jalan, kemudian diterkam binatang buas. Misalnya kambing kita jalan, diterkam binatang buas. Ini hukumnya sama dengan makan bangkai. Tapi itu dagingnya segar, karena kan tidak disembelih atas nama Tuhan. Boleh kamu berikan kepada orang asing. Loh, kenapa pada orang asing? Karena hukumnya berbeda dengan hukum Israel. Mereka kan punya agama yang berbeda. Inilah piagam HAM pertama di dunia. Israel mengakui eksistensi orang lain yang hukumnya berbeda. Makanya dikatakan boleh kamu jual kepada orang lain, atau kamu ikhlas kamu bagi, kamu berikan saja. Itu boleh. Ini berlaku untuk orang asing yang tidak beriman kepada Allah Israel. Yaitu ger hasa'ar, orang yang dagang lalu lalang, itu kambing saya ketabrak. Terus misalnya, Pak Hadi, Anda bukan orang Israel, bukan, saya orang Temanggung, ini daging untuk Bapak, lalu dibagikan ke saya, kita bakar. Nah itu boleh, karena bukan orang Israel, luar biasa kan? Tapi coba kalau tidak mengerti konteksnya, jangan memasak anak kambing dalam susu induknya, apa itu maknanya? Inilah pluralisme hukum tadi. Makanya orang asing tidak berlaku hukum Yahudi. Non-Yahudi tidak berlaku hukum Yahudi. Kita baca satu ayat lagi di dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan bagaimana posisi dari orang asing. Keluaran 12 ayat 49. Keluaran 12 48-49. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu, ini orang asing yang menetap, bukan orang asing yang di pintu gerbang, dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, kedudukannya sama dengan orang Yahudi, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Artinya kalau dia masuk dalam perayaan Yahudi, berarti dia telah masuk agama Yahudi. Ketika dia masuk agama Yahudi, namanya Ger Sedek. Ger itu orang asing, sedek itu orang asing yang menerima kebenaran. Nah makanya kalau orang asing, dia tidak beragama Yahudi, hanya berlaku hukum umum.
Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berlaku dusta. Kalau dagang jangan tipu sana, tipu sini. Itu hukum umum, itu berlaku bagi orang asing. Tidak perlu masuk agama Yahudi. Tidak perlu dia disunat. Tapi kalau dia kepingin masuk penuh dalam persekutuan dengan Yudaisme, jalannya harus disunat. Makanya yang disunat itu adalah simbol masuk dalam komunitas Yudaisme. Nah, itulah yang melatar belakangi bagaimana Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia. Jadi orang Galatia itu gini kira-kira saudara-saudara kalau digambarkan ya. Ada orang-orang Yahudi yang kemudian masuk Kristen, terima Yesus, tapi dia fanatik dengan budayanya. Lalu dia ingin kalau dia mau jadi Kristen, dia disunat dulu baru dibaptis. Nah dia kan bukan orang Yahudi, bagaimana dia disunat? Tidak seperti itu caranya. Makanya Paulus sikapnya jelas. Titus itu orang Yunani. Tidak ada hukum yang berlaku bagi Yunani dalam hal sunat kepadanya. Tidak. Sunat itu hanya untuk orang-orang Yahudi, bukan untuk orang non-Yahudi. Maka Paulus sangat keras mempertahankan Titus tidak boleh disunat. Mereka yang memaksakan sunat kepada Titus itu penyusup-penyusup yang masuk ke dalam gereja Tuhan. Karena apa? Itu akan kacau hukumnya kalau disuruh sunat. Tapi kalau Titus sunat kesehatan tidak apa-apa. Itu kira-kira seperti itu. Itu sunat dalam pengertian apa? Sunat ritual. Jadi kalau dia disunat berarti dia harus melakukan seluruh hukum Yahudi. Kita baca lagi Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 3. Galatia pasal 5 ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kenapa wajib melakukan seluruh hukum Taurat? Karena dia orang Yahudi. Contoh dalam sejarah misalnya ya, keluarga Antipater. Antipater itu bapaknya Herodes Agung. Itu masuk agama Yahudi, padahal dia orang Edom. Menikahi wanita dari suku Nabatean. Nabatean itu keturunan Nebayot, putra Ismail, kerajaan Nabatean itu. Makanya Herodes Agung itu sesungguhnya secara ras orang Arab. Karena bapaknya orang Edom, ibunya orang Ismail. Tapi karena dia masuk agama Yahudi, maka Herodes Agung wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Itulah sebabnya untuk mengambil hati orang Yahudi, dia membangun bait Allah, memperluasnya pada tahun 37 sebelum Masehi. Ya itulah Herodes Agung. Tapi pertanyaannya kenapa ada orang-orang Herodian pada waktu itu? Herodes Agung kan bukan orang Yahudi. Diangkat sebagai raja penguasa wilayah Yahudi itu oleh Roma. Makanya dia setiap kali ada berita pemberontakan orang Yahudi, isunya sebagai raja, dia takut. Bahkan lahirnya Yesus yang diberitakan oleh orang Majus, dia membuat sangat ketakutan. Karena takutnya kalau itu akan mendesak kekuasaannya. Itulah Herodes Agung. Herodes Agung ini disunat, Antipater disunat. Karena apa? Dia masuk ke dalam agama Yahudi. Makanya dia punya pembela orang-orang bukan Yahudi yang masuk agama Yahudi. Itu namanya orang-orang Herodian. Kenapa disebut Herodian? Karena dia pembela dinasti Herodes. Tapi orang-orang zaman dulu itu memang kalau kita membaca sejarah zaman Yesus ya abad pertama. Orang Yahudi itu terbagi 3 sekte. 3 aliran politik katanya Yosefus. Yang pertama adalah Saduki. Saduki itu penguasa bait suci, penguasa organisasi bait Allah dan Sanhedrin.
Karena itu sejumlah besar persembahan, perpuluhan dan semuanya dikelola oleh orang-orang Saduki. Farisi itu enggak dapat jatah banyak. Maka dia punya massa rakyat yang banyak yang disebut amha aret. Jadi mayoritas masyarakat itu dikuasai mereka. Maka dari kelompok ini muncul sekte politik yang namanya Selot, yang ingin mendatangkan kerajaan Allah dengan kekerasan. Itulah sebabnya kenapa orang Yahudi di abad pertama menolak Yesus. Karena Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Padahal yang mereka tunggu-tunggu Mesias politik yang menang perang dengan Roma. Itu kelompok yang pertama, Saduki, kelompok yang kedua, Farisi. Lah karena orang-orang Farisi itu selalu kalah dalam pertarungan ekonomi, maka dia melakukan proselitisme, meyahudikan orang-orang bukan Yahudi, tapi motivasinya tidak tulus. Dia meyahudikan orang-orang Edom, tapi tujuannya bukan jiwanya yang dimenangkan, persembahannya yang dimenangkan. Karena apa? Untuk menyaingi Saduki, itulah yang dikecam Yesus dalam Matius pasal 23 ayat 15. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu menjelajah daratan, mengarungi lautan hanya untuk menubatkan satu orang ke dalam agamamu. Setelah dia bertobat, kamu buat dia menjadi orang neraka yang lebih jahat dari kamu sendiri. Jadi aktif untuk mengabarkan agamanya, aktif untuk meyahudikan orang lain, tapi motivasinya antara lain duit. Gerakan ini pada zaman para rasul masih bertahan. Kami orang Farisi, ya, kalau kamu ingin menjadi seperti kami, kamu harus disunat, kira-kira seperti itu. Ketika orang-orang Farisi ini menjadi Kristen, mentalitas lamanya ini dibawa. Kalau kamu kepingin menjadi pengikut Yeshua HaMasiah, kamu harus disunat dulu seperti kami, baru setelah itu kamu dibaptis. Loh, itu ajaran yang menyimpang. Bukan hanya menyimpang dari keputusan para rasul, tapi menyimpang dari hukum Taurat sendiri. Karena Taurat memberi ruang kepada orang asing. Kecuali kalau mereka masuk ke dalam agama Yahudi. Makanya dalam konteks itulah, saudara-saudara, kita baca ayatnya coba. Dalam surat Roma. Kita membaca surat Roma pasal 4 ayat 9 sampai 12. Roma pasal 4 ayat 9 sampai ayat 12. Ini sangat penting. Adakah ucapan bahagia ini setelah Paulus mengutip ayat Alkitab Perjanjian Lama hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayat 10. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah Abraham disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Sebelum Abraham bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Ayat 12. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Jadi Abraham itu hidupnya dibagi menjadi dua. Sebelum dia disunat, dia menjadi bapak bangsa-bangsa lain. Setelah dia bersunat, dia menjadi percontohan nanti umat yang baru. Yaitu hukum yang baru
yang dikenal dengan Taurat. Makanya Paulus ketika berdebat, kenapa kamu memaksakan sunat kepada orang bukan Yahudi? Mari kita lihat bapak kita Abraham. Ketika Abraham dipanggil Tuhan, kamu akan kujadikan bangsa yang besar, kamu akan menjadi berkat, yang memberkati kamu akan diberkati, yang mengutuk kamu akan dikutuk, namamu akan masyhur, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Itu diucapkan apa sebelum sunat apa setelah sunat? Sebelum sunat. Lah kenapa kamu memaksakan orang bangsa lain harus disunat? Padahal Abraham diberkati sebagai bangsa yang besar sebelum dia disunat. Itulah sebabnya Abraham menjadi bapak bangsa-bangsa lain. Itulah pola yang diikuti Paulus. Juga diikuti oleh orang Yahudi. Ungkapan, kalau kamu menyunatkan dirimu, maka kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Itu tercatat dalam Talmud Yahudi, bukan ajaran Paulus. Nah akibatnya, karena orang Barat ini tidak pernah setia pada akar sejarah kita, baik akar Rasuli maupun akar Yahudi kita, akhirnya kita ngambil kesimpulan, Taurat dibatalkan karena ini kasih karunia. Loh hukum Tuhan kok dibatalkan? Memang sejak dulu yang namanya imamat pasal 11 itu tidak berlaku bagi orang Manado. Sejak dulu. Yang dibatalkan yang mana? Yang mau dibatalkan itu adalah penerapan yang dipaksakan kepada bangsa lain. Jadi bukan Taurat dalam pengertian hukum Tuhan yang kekal, tapi legisme. Sikap membangun hukum, ya, produk-produknya didasarkan pada Taurat, tapi salah tafsir terhadap Taurat. Itulah yang dibatalkan. Karena apa? Karena itu menimbulkan tembok pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi. Kristus datang menyatukan, tidak ada Yahudi, tidak ada bukan Yahudi, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Semua sudah dijadikan satu umat tebusan, yaitu umatnya Tuhan Yesus Kristus. Itu konteksnya Efesus tadi. Makanya saya tambahin satu ayat lagi supaya lebih jelas. Kenapa tema Yahudi dan bukan Yahudi itu dibangun di atas dasar pemahaman tentang yang asing, ya, dan yang Yahudi. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 dan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Perhatikan, orang asing adalah orang asing yang menetap. Dan pendatang adalah orang asing di pintu gerbang tadi. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kenapa kawan sewarga dari orang-orang kudus? Karena yang disebut Hakados itu Israel. Dengan kematian Kristus dan penebusannya di kayu salib dan kemenangannya pada Minggu Paskah, kita yang asing, kita yang pendatang dijadikan satu dengan Hakodes, umat yang kudus tadi. Maka sewarga dengan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi kita tidak lagi dianggap orang asing atau pendatang, kita tidak dianggap sebagai ger hasaar, orang pendatang yang lalu lalang tadi. Kalau ada binatang mati ditabrak dikasihkan kepada kita, suruh beli kepada kita. Hukum itu dulu ditegaskan. Ya, bedanya orang asing dan orang Yahudi sekarang sudah disatukan. Maka Paulus memberikan contoh kepada rasul-rasul yang lain. Mula-mula rasul-rasul itu juga masih bingung karena yurisdiksinya seperti apa ini. Lalu Paulus datang kepada bangsa asing berdoa dalam nama Yesus. Padahal orang ini enggak disunat.
kok ya sembuh dari sakit, ya kan? Dia datang lagi kepada misalnya orang yang kerasukan setan, padahal orang ini belum disunat, kok ya bisa dilepaskan dari setan? Lalu apa dasarnya kamu harus memaksakan hukum Yahudi kepada orang bukan Yahudi? Mujizat pun terjadi pada mereka. Lalu mereka kembali melihat perjanjian lama. Nah, orang-orang yang di dalam perjanjian lama disebut orang asing, warga Israel, dipikirkan kembali oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 yang tadi kita baca. Status ger orang asing, ger tosab, orang asing yang baik, yang saleh. Tidak berlaku hukum Musa, berlaku yang namanya hukum sebelum Musa. Itulah yang oleh orang Yahudi disebut Sifa Misfot Bene Noah. 7 hukum bagi keturunan Nuh. Nanti akan saya bahas sore hari. Ya, itu yang berlaku bagi non-Yahudi. Artinya Pak Petrus Hadi masih boleh makan babi dan selalu boleh makan babi. Dari dulu sampai sekarang. Lihatlah Candi Borobudur, saudara-saudara. Candi Borobudur itu ada relief ya, namanya Karma Wibangga. Makanan favorit raja-raja Nusantara itu babi, guling. Itu ada gambarnya. Ya, itu artinya apa? Nenek moyang kita, orang-orang Nusantara itu makanan favorit itu babi. Saudara-saudara jangan ragu-ragu lagi, tidak usah mendengarkan orang-orang aneh yang membaca sejarah tidak lengkap ya. Tapi peringkat kedua itu juga di Candi Borobudur itu kambing guling. Kalau saya balik kambing guling nomor 1. Karena itu saya suka sekali kalau di daerah Tegal ada Batibul, Balibul. Saya tidak merasa berdosa karena tidak berlaku hukum bagi saya. Keluaran 23 ayat 19, jangan kau memasak anak kambing kan Batibul itu. Bawah 3 bulan, bawah 5 bulan ya kan. Bersama susu induknya. Saya tidak ragu makan soto Betawi yang dicampur sama susu. Alkitab itu luar biasa saudara-saudara, amin. Kita mengenal pluralisme hukum itu jauh sebelum negara-negara barat mengenal yang namanya multikulturalisme. Jauh sebelum Empu Tantular bikin Bhinneka Tunggal Ika, kita sudah memiliki itu. Maka kalau ditarik benang merahnya yang panjang, dari zaman Musa, zaman nabi-nabi, zamannya Yesus sampai sekarang itu luar biasa. Nah sekarang, kalau gitu Abraham itu posisinya apa? Nah saya mau sampaikan, orang Yahudi itu punya klasifikasi hukum yang berlaku kapan? Contoh sekarang, hukum yang pertama Tuhan berikan itu hukum atau disebut Katoliki dalam bahasa Yunani, perjanjian besar dalam bahasa aslinya itu. Itu yang pertama perjanjian Adam. Semua makanan yang ada di taman ini, semua buah di taman ini boleh kamu makan kecuali 1. Yaitu buah yang ada disebut sebagai pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu perjanjian pertama. Perjanjian pertama itu sudah dilanggar. Lalu air bah muncul sebelum zaman Nuh diberi hukum. Lalu yang kedua namanya perjanjian Nuh. Ya. Setelah perjanjian Nuh, makanya berlaku hukum Nuh tadi. Ini cara pikirnya orang Kristen maupun orang Yahudi mula-mula. Yang ketiga, hukum Musa atau perjanjian Musa. Dan yang terakhir, perjanjian baru. Bedanya kita dengan Yahudi apa? Perjanjian baru bagi kita sudah datang, bagi orang Yahudi belum datang. Tapi skalanya sama. Perjanjian Adam, perjanjian Nuh, perjanjian Musa dan perjanjian baru. Pertanyaannya, di mana perjanjian Abraham? Tidak ada. Jadi istilah-istilah dalam ilmu agama-agama The Abrahamic Religion itu sebenarnya tidak terlalu tepat.
Karena Abraham tidak pernah satu, ya, Abraham tidak pernah dijadikan satu model, tidak pernah. Abraham dibagi dua. Ketika dia belum disunat, menjadi perwakilan dari bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Makanya lihat, ketika Abraham menerima 3 orang tamunya, apa suguhannya kepada mereka? Daging lembu yang gemuk bersama dadehnya. Dadeh itu apa? Produk susu. Loh, berarti kan Abraham melanggar Keluaran pasal 23:19. Benar tidak? Dia memberikan tamunya itu adalah memotong lembu yang gemuk yang dimasak bersama dadehnya. Produk susu. Karena waktu itu Israel belum masuk ke tanah perjanjian. Ketika masuk ke tanah perjanjian, kamu akan ketemu dengan suku-suku yang menetap di situ. Mereka khawatir masa depan mereka, maka mereka memuja Dewi Kesuburan. Kamu jangan seperti mereka, karena kamu Hakados, umat yang kudus. Bayangkan mulai dari teks Kejadian sampai Efesus tadi, sampai kitab Roma tadi, ada benang merahnya, bukan karangan itu. Kemudian ketika Abraham sudah disunat, dia menjadi model bagi bangsa Yahudi. Makanya Abraham tidak ada yang namanya perjanjian Abraham, karena dibagi dua periode. Dan ini bukan hanya tafsiran Yahudi, tapi juga tafsiran bapak-bapak gereja mula-mula. Bukan tafsirannya Luther yang hidup abad 16, bukan tafsirannya Protestan yang muncul abad 16, tapi sejak semula. Yohanes punya murid namanya Polikarpus dari Smyrna. Salah satu dari episkopos, penilik jemaat, diterjemahkan uskuf dalam bahasa Arab, dari 7 jemaat yang namanya salah satunya Smyrna. Itu muridnya Yohanes namanya Polikarpus. Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Dan Irenaeus mengatakan ada 4 perjanjian yang Tuhan lakukan kepada umatnya. Yang pertama, perjanjian Adam. Kita mengenal simbol buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan Eden, Taman Eden. Ya kan? Kedua, perjanjian Nuh. Apa simbolnya? Aku taruh busurku di atas awan sebagai perjanjian antara aku dan seluruh bumi. Kejadian pasal 9. Lalu perjanjian Musa, yaitu Taurat, dan perjanjian baru. Tuhan akan mengadakan perjanjian yang baru dengan umat Yehuda dan umat Israel. Tercatat di mana? Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 33. Jadi pola ini tidak pernah berubah. Termasuk ketika Paulus mengatakan, sekarang saya sudah menguji diri saya. Kenapa saya harus pergi dulu ke tanah Arab sebelum saya kembali kepada para rasul di Yerusalem, para pengemuka itu. Ada soko guru Yohanes, Petrus dan Yakobus. Karena Paulus mau menguji dirinya, menguji panggilannya di wilayah Arab. Kenapa? Arab itu bangsa non-Yahudi yang paling dekat dengan Yahudi. Karena keturunan Ismail, karena keturunan Esau dari Edom. Setelah dia yakin panggilannya, dia kembali ke Yerusalem, bahkan menginap di rumahnya Petrus yang paling senior di antara 12 rasul, lalu kembali kepada hukum Yahudi dan non-Yahudi, Yehudim dan Goyim yang ada di Eret Yisrael. Kalau dulu kita terpisah, kita jauh, berjauhan, sekarang kita sudah dekat karena salib Kristus. Kita bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi kita sewarga, yaitu warga kerajaan Allah. Nah, itulah yang namanya perjanjian baru. Makanya perhatikan, apakah Paulus pernah membatalkan sunat? Mana sunat yang dibatalkan? Lah Titus memang bukan orang Yahudi. Orang Yahudi memang tidak harus sunat. Ayo sekarang,
Tapi coba baca lagi satu ayat. Kisah Rasul pasal 16 ayat 1, 2, dan 3. Kisah Rasul pasal 16. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya orang Yunani, tapi ibunya orang Yahudi yang sudah menjadi percaya. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium. Ayat 3. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Pertama, pertimbangan konteks. Karena kalau ayahnya orang Yunani nanti batu sandungan. Jangan mendengar Injil dari orang Yunani. Tapi karena ibunya orang Yahudi dan belum disunat, maka Paulus menyunatkan Timotius. Ayo, mana yang dikatakan Paulus membatalkan Taurat? Memang sejak dulu aturannya begitu. Akibat karena apa? Kita ini beriman, bergereja lepas dari akar sejarah. Terakhir, saya akan tampilkan bukti-bukti sejarah bahwa tidak pernah ada masalah antara Paulus dengan gereja mula-mula, ya. Namun sebelum saya tampilkan, kita membaca baik satu ayat lagi supaya pemahaman kita menjadi lengkap. Nanti Bapak Ibu kalau mau belajar lagi, lihat channel YouTube-nya ya. Kita akan membaca satu ayat lagi dari 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 16. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutar balikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Paulus itu orang pintar. Makanya jemaat mula-mula itu juga kadang-kadang bingung melihat surat-suratnya. Bahkan mereka yang jahat memutar balikkan untuk kepentingan mereka. Salah satu kelompok yang jatuh namanya kelompok Ebionit yang muncul nanti abad kedua, di mana mereka menolak Rasul Paulus sebagai Rasul Kristus karena dia telah membatalkan Taurat. Tapi itu baru abad kedua. Di abad pertama tidak ada yang nolak Paulus. Nah, makanya kalau kita memahami sejarah dengan runut, ya, dengan kronologis, tidak ada satu celah pun yang bisa dimasuki oleh si jahat untuk memutar balikkan iman Kristen. Amin. Kita akan lihat sekarang bukti sejarahnya. Pertama, pada zamannya Rasul sendiri, Paulus tidak pernah konflik sama Petrus. Kalau beda dalam soal misalnya Galatia pasal 2 itu kan bukan konflik ajaran. Itu kan sikap Petrus yang dikritik Paulus karena dia peragu. Tapi konteks ajarannya sama. Gini saudara-saudara, memang kita harus introspeksi ya, di gereja itu pernah muncul yang namanya mazhab Tübingen di Jerman, yang mempertentangkan Paulus dengan Petrus. Itu awal abad 19, akhir abad 18. Dia bikin teori seperti namanya Ferdinand Baur. Dia mengatakan begini,
Sebetulnya gereja mula-mula itu memiliki cara pandang yang diametral berbeda. Ada dua kelompok kan, itu teori abad 19 itu. Yang disebut Petrinian Christianity, kekristenan Petrus, versus Paulinist Christianity, kekristenan Paulus. Kemudian kedua yang bertentangan ini ditutup-tutupi oleh Lukas dengan menulis kitab Kisah Para Rasul untuk mendamaikan. Posisi tengah antara dua pertentangan ini lahirlah teologi Yohanes. Jadi Yohanin Christianity itu mendamaikan pertentangan Petrus dan pertentangan Paulus. Ini teori abad 19. Makanya sejak teori itu muncul, polemikus Muslim itu menggunakan teori itu. Makanya Kristen itu mesti hati-hati. Ojo keminter, engko keblinger. Ya toh? Lek ora tekan, rendah hati, berserah pada Tuhan. Doa terus menerus, mohon bimbingan Roh Kudus, ojo sombong. Engko lek ora tekan malah edan. Ya toh? Ini kita sendiri yang melahirkan seperti ini. Tapi untuk melawan teori sejarah, saya harus tunjukkan sejarah. Bukti sejarah kontranya, bukan abad 19. Itulah sebabnya kalau kadang-kadang saya ngomongnya terkesan agak sinis. Luther kan hidup abad 16, kenapa kita terlalu fanatik sama Luther? Calvin kan hidup abad 16 abad setelah peristiwa, kenapa kita terlalu fanatik sama Calvin? Bahkan kadang lebih Calvin ketimbang Calvin sendiri. Ya toh, terus orang Kristen itu bangga sekali, saya Calvinis, saya Armenian. Benar enggak? Terus saya bilang, itu kewan opo itu yang kau ceritakan itu. Itu enggak relevan untuk iman kita. Kita bukan memberitakan Calvin, bukan memberitakan Luther, bukan memberitakan Zwingli, yang kita beritakan adalah Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan diuji relevansinya. Akurat enggak datanya kan gitu kan. Nah sekarang kalau usah ngomong tentang rohani-rohanian, kadang-kadang itu jengkelnya itu gitu. Sudahlah kita ngomong sejarah saja. Yang paling dekat dengan zaman para rasul, apakah ada teori Paulus bertentangan dengan Petrus? Ini kan akibat Alkitab itu dilepas dari konteks sejarah sejaman. Contoh sekarang, tidak diceritakan dalam buku-buku sejarah kesukaan makanan Pangeran Diponegoro. Karena soal makanan. Terus Anda ditanya, Diponegoro lebih suka rawon atau lebih suka gudeg? Enggak ada jawabannya kan? Tapi kira-kira kalau Sentot Prawirodirjo atau Kiai Mojo mengatakan, pagi itu ini misalnya, pagi itu kami sarapan dengan Kanjeng Pangeran gudeg manggar. Anda percaya apa enggak? Ini yang ngomong itu muridnya yang diajak ngomong, yang diajak makan bersama, satu generasi. Nah, contoh kedua, Bung Karno dan Bung Hatta pernah pecah, itu sejarah. Dwi Tunggal pernah pecah. Buktinya apa? Bukan hanya Bung Karno yang mengeluh kecewa dengan Hatta. Bukan hanya buku Hatta yang mengkritik Soekarno, ya kan? Terus orang meragukan, itu ternyata bukan omongannya Bung Karno, itu Cindy Adem yang nulis autobiografi aja yang menyimpulkan misalnya gitu, ya kan? Masih ada saksi, karena apa? Teks 2 Petrus pasal 3 yang tadi saya baca ayat 15, itu juga dikritik sama mazhab Tubingan. 2 Petrus itu bukan tulisan Petrus. Karena itu saya enggak terima itu. Jadi Alkitab diseleksi. Ada yang cocok diambil, yang enggak cocok dibuang. Nah, kembali ke soal Soekarno tadi. Katakanlah ucapannya Bung Karno itu kamu ragukan karena ditulis oleh Cindy Adem, seperti engkau meragukan 2 Petrus pasal 3:15 karena membaca mazhab Tubingan misalnya. Ini kita nih
kuliah teologi loh sekarang ini saudara-saudara. Ya kan? Katakanlah Anda meragukan itu. Tapi ada bukti dari muridnya Soekarno dan muridnya Hatta. Ayo siapa yang mau bantah? Bukti tertulis. Misalnya muridnya Bung Karno, Ruslan Abdul Ghani. Ketika saya menulis buku yang berjudul Religi dan Religiositas Bung Karno, diberikan kata pengantar oleh Gus Dur. Saya masih ragu apakah benar Bung Karno seperti yang saya tulis. Saya ketemu dengan saksi mata yang namanya Cak Ruslan Abdul Ghani di Blitar. Waktu wali kotanya Jarod Saiful Hidayat. Saya cerita, apakah benar Pak bahwa Bung Karno mengatakan, oh kamu benar, saya saksinya. Lah siapa yang meragukan sekarang? Saksi mata masih hidup. Nah saya mau tunjukkan saksi-saksi mata muridnya para rasul yang bukunya sekarang masih beredar. Kita lihat sekarang Clement dari Roma, tampilkan PPT Clement dari Roma, Clement ya, Clemens. Nah, saudara-saudara bisa baca tulisnya Clement. Filipi pasal 4 ayat 3 itu berbicara tentang siapa Clement ini. Paulus menulisnya, ya. Di situ jelas, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Itu Paulus yang bicara. Clement ini meninggal tahun 95 Masehi. Paulus meninggal tahun 67 Masehi. Dan bukunya ditemukan. Ini catatan sejarah. Apa yang dia katakan tentang Paulus? Kalau memang Paulus bertentangan dengan Petrus, tidak ada bukti. Clement itu muridnya Petrus sendiri dan muridnya Paulus. Dia mencatat seperti ini dalam bukunya. Menghadapi iri hati dan perselisihan, Paulus telah memberikan contoh yang ditunjukkannya dengan membayar harga bagi ketaatannya. Setelah dia diikat 7 kali, dibuang ke pengasingan, dilempari batu, tetapi Paulus terus mengabarkan Injil ke timur dan ke barat, sampai ia mengalami kemenangan yang mulia sebagai hadiah bagi ketaatannya. Ini saksi sejarah, karena ini muridnya Petrus sendiri. Anda bisa membaca bukunya The Apostolic Fathers. Editori oleh seorang teolog dari gereja Lutheran, namanya J.B. Lightfoot. Bukunya tertulis dalam bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Sudah terbit sekarang. Bukti-bukti sejarah ini yang sering saya kemukakan untuk membungkam teori-teori yang tidak beralasan tentang Paulus yang dituduh sebagai pencipta agama Kristen. Ini di abad yang sama, Paulus tidak ada masalah dengan Petrus. Yang kedua, Ignatius dari Antioquia. Dia lahir tahun 29 Masehi, wafat tahun 107 Masehi. 20 Desember 107 Masehi. Itulah Ignatius dari Antioquia. Dia mengatakan, aku tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat Petrus dan Paulus. Tidak ada pertentangan antara Petrus dan Paulus. Mereka adalah rasul-rasul, aku adalah hamba pelayan. Kini aku murid pertama mereka. Aku hamba setiap saat, mereka orang yang telah menderita. Aku orang yang bebas di dalam Kristus dan aku akan bebas dalam Dia. Sekarang aku belajar dari belengguku untuk mencapai segala kebahagiaan. Konon ini ditulis ketika dia dibelenggu berangkat ke Roma untuk mati syahid, dan akhirnya Ignatius dari Antioquia itu Syria, dia mati martir dicabik-cabik tubuhnya dengan singa. Namun dia meninggalkan 7 surat yang meneguhkan gereja yang ditinggalkannya. Ini bukti sejarah, bukan tulisan dari orang abad 19. Terakhir, Polikarpus dari Smyrna. Salah satu dari
jemaat dalam kitab Wahyu adalah Smyrna, sekarang kota Izmir di Turki. Dia lahir lebih akhir tahun 70 ketika Bait Allah dihancurkan dan dia meninggal 22 Februari tahun 156 Masehi. Dia menulis begini, namun demikian belum pernah aku melihat dan mendengar di antara kalian di mana Paulus yang diberkati itu pernah melayani di tengah-tengah kalian seperti yang dinyatakan dalam permulaan suratnya. Sebab Paulus membanggakan kalian di antara semua gereja sebagai satu-satunya yang waktu itu mengenal Tuhan ketika kami sendiri belum mengenalnya. Ada 3 bukti dari sumber sejarah sejaman bahwa Paulus tidak pernah menciptakan kekristenan sendirian. Bahwa kekristenan itu ajaran Yesus yang diterus sampaikan kepada para rasul, dan para rasul punya murid-murid antara lain 3 yang saya munculkan di sini. Dan saya selalu katakan kepada audien Protestan, ini memang bukan Alkitab, tapi ditulis oleh saksi mata yang tidak lain muridnya yang nulis Alkitab. Sekarang saya mau kasih tantangan. Percaya kepada teolog Protestan abad 16 atau percaya pada tulisan muridnya para rasul? Ini sejarah bro, ini bukan keyakinan semata. Karena itu kesimpulannya tidak pernah ada teori dari abad awal Masehi Paulus mencipta agama Kristen. Isu-isu yang dikatakan Paulus membatalkan sunat sudah kita jawab pagi ini. Paulus tidak pernah membatalkan sunat bagi orang Yahudi. Buktinya dia menyunatkan Timotius. Tapi Paulus menegakkan hukum yang tidak berlaku bagi Yahudi, jangan dipaksakan kepada orang Yahudi. Makanya dia melarang Titus disunatkan. Tuhan luar biasa. Alkitab kita luar biasa. Karena itu berikan kemuliaan sekali lagi untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.